Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-hukmur rabi' ma makna qawlihi hatta tada'al harbu awzaraha, hingga peperangan itu telah usai. Peperangan itu ibarat suatu beban telah meletakkan beban-bebannya. Ikhtalafa telah berselisih pendapat al-mufassirun fi makna ayatil karimah, tentang makna ayat ini. Berselisihnya ala iddati aqwal, dengan beberapa qaul pendapat. Pertama, qala Ibnu Abbas, sampai apa? Sampai peperangan usai. Apa maksudnya usai? Hatta la yabqa ahadun minal musyrikin yuqatil, hingga tidak ada lagi seorang pun dari kaum musyrikin yang memerangi Islam. Itu berarti perang telah usai. Ya. Wa qala Mujahid, Mujahid berkata, murid Ibnu Abbas ini, temannya Ikrimah, hatta la yakuna dinun illa dinal Islam. Maksudnya perang usai hingga tidak ada lagi agama kecuali agama Islam. Wah, keren ini. Perang terus. Wa qala Sa'id ibn Jubair, hatta yanzilal Masih ibnu Maryam. Maksudnya sampai perang usai, sampai turun Isa al-Masih, berarti sampai kiamat. Ya. Wahina idzin, ketika itulah yantahi, berakhir al-qitalu, peperangan. Wal qaulul akhir dhaif, pendapat yang akhir ini lemah. Lianna, kalau saya sampai kapan perang? Ya sampai selesai. Apa maksudnya selesai? Dari mereka sudah tidak ada serangan lagi, dan biasanya diselesaikan di meja perundingan. Itu berarti perang telah usai. Ya, mungkin sampai dalam arti melucuti senjata. Kalau enggak ya kita lanjut, karena senjatamu membahayakan kami. Sampai kamu tarik mata-matamu, sampai kamu tarik kedubesmu, macam-macam ya. Melihat situasi, barulah disebut perang telah usai. Kok nggak surat undangan ini apa ini? Oh, tak kira undanganmu. Sekedar woro-woro, nanti insya Allah Mas Wigdan bulan April ya. Mbak-mbak mulai sekarang siap berduka. Kalau nggak diberitahu dari sekarang, mungkin kaget ya. Rame-rame ke sana bawa karangan bunga ya. Neng manten karangan bunga nggih. Niki menandai matinya hatimu. Kenapa pendapat terakhir lemah? Li'anna nuzula Isa ibni Maryam laisa fil ayati ma yadullu alaih. Karena tentang turunnya Nabi Isa dalam ayat ini tidak ada satupun lafaz yang menunjukkan hal itu. Wa innama yu'khadhu, akan tetapi itu hanyalah diambil minal ahadits syarifah, dari hadis-hadis. Fa binuzulihi yadkhulun nasu fil Islam. Menurut hadis, dengan turunnya Isa, maka orang berbondong-bondong masuk Islam. Wala yabqa ala dhahril ardi kafir, tidak ada lagi di atas muka bumi ini kafirun, orang kafir. Kama jallat alaihi sunnatul mutahharah, sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah Rasul yang disucikan. Walakinnal ayata laisa fiha ma yushiru ila hadzal murad. Akan tetapi ayat ini di sana sama sekali tidak ada lafaz
yang mengisyaratkan makna ini min qaribin au ba'id, makna dekat maupun makna yang jauh. Wa ma qalahu Ibnu Abbas wa Mujahid as-sah wa azhar. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid itu lebih sahih dan lebih kuat. Tapi kalau saya ya kayak Ibnu Abbas tadi, sampai kapan masuknya perang usai? Ya sampai orang kafir tidak lagi memerangi Islam, berarti berakhir di meja perundingan. Gitu ya. Itu Ibnu Abbas. Wa mimma yadullu ala anna al-murada bil ayatil karimah zuhurul iman wa intiharul kufri bihaitsu takunu kalimatullah hiyal ulya wa kalimatul ladzina kafaru hiyas sufla, qauluhu ta'ala fi suratil Anfal. Adalah di antara dalil yang menunjukkan bahwa makna yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah menangnya iman, wantiharul kufri, dan musnahnya, hilangnya kufur, bihaitsu takunu kalimatullah, sekiranya kalimah Allah lah hiyal ulya, yang ada di atas, wa kalimatul ladzina kafaru, dan kalimah agamanya orang-orang kafir, hiya sufla, adalah yang di bawah. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam harus diperjuangkan terus sampai Islam ada posisinya di atas, enggak boleh Islam posisinya di bawah. Berprestasilah di bidang apapun, ya. Habib siapa Rusia itu sing tukaran nih loh ya. Top juga kan dia, ya. Muhammad Salah top juga, Mane top juga, terus ya apa? Lamine Yamal, wah trending paling top, melebihi CR7, dan Gembil terus berlatih. Ya, nanti kalau sudah top sering diunggah. Jadi mampu bertahan di atas air kampul-kampul, enggak mendelep sambil baca ayat kursi. Nah, lek mundak lemu kan akeh minyak ya, enggak mendelep itu. Jadi berjuang itu sampai kalimatul Islam menang. Nah, ayat yang menunjukkan hal itu, qauluhu adalah firman Allah Ta'ala di suratil Anfal, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi orang-orang kafir yang memusuhi Islam hingga tidak ada lagi fitnah. Fitnah itu mengkaburkan kebenaran, kita memperjuangkan, menyuarakan kebenaran dibungkam, ditutup, sehingga orang-orang awam nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu namanya fitnah. Sehingga banyak orang awam yang memang bodoh nganggap kemusyrikan itu kebenaran, LGBT itu kebenaran, HAM katanya hak asasi manusia, pergaulan bebas katanya kebenaran, zombie katanya kebenaran. Wah, ini fitnah, memutarbalikkan fakta. Ya, perang sampai tidak ada lagi fitnah. Musyrik dikatakan kebenaran. Ini fitnah. Ingkar pada Allah dikatakan kebenaran. Itu fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada fitnah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan penghambaan, kepatuhan, ingkiat, manut, semuanya hanya kepada Gusti Allah. Perang sampai ke sana. Al-hukmul khamis, hal yajuzu qatlul asir. Apakah boleh membunuh tawanan perang? Boleh kalau membahayakan. Ya,
Tawanan perang ini banggil. Ini kalau nggak dipateni, wah bisa-bisa malah membuat kekuatan di penjara, bisa membunuh sipir macam-macam. Nah tawanan kayak begini boleh dibunuh. Atau kita ditawan orang kafir, kita juga menawan mereka. Nah tawanan kita di Israel dibunuh. Ya kita ancam, yuk kalau tetap membunuh tawanan Palestina, ini tawanan di Gaza juga akan kami bunuh. Nah kayak begitu ya. Ittafaqa telah bersepakat al-fuqaha ala jawazi qatlil asir, bersepakat atas wenangnya membunuh tawanan. Hatta qala al-Jassas, sampai-sampai al-Jassas dawuh, la na'lamu fi dzalika khilafan, dalam hal bolehnya membunuh tawanan perang kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat fi dalam hal jawaz. Waqad tawataratil akhbaru, benar-benar telah mutawatir, viral sekali hadis-hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qatlihi, tentang Nabi membunuh li ba'dil asra, sebagian dari para tawanan perang. Minha, di antara hadis-hadis itu, ma hadis ruya yang diriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qatala Aba Izzah asy-syair yauma Uhud. Nabi membunuh Aba Izzah, seorang penyair kafir, di hari perang Uhud. Ada kemungkinan enggak cukup tenaga untuk membawa tawanan sebegitu banyak. Timbang dilepas membahayakan, dipateni. Bisa juga penyair itu, kan penyair ketika itu punya ruang publik, bisa menyampaikan syairnya, kritikannya, statement-statementnya di depan umum. Syairnya kalau ngetop dilombakan menang di Sukukaz, itu syairnya ditulis, digantung di Ka'bah. Hari-hari ada orang tawaf melihat syairnya itu. Dan itu kalau syairnya menghina Nabi, menghina Islam, bahaya. Ya, dibunuh. Wa qatala, Nabi membunuh Uqbah ibn Abi Mu'aid sabrun, dengan cara sabar. Kayak tadi masukkan kamar, kunci, enggak diberi air, enggak diberi makan, 10 hari 2 minggu mati sudah. Disekap namanya, sabar. Aja dimaknai sabrun dengan sabar. Ngawur aja men. Jadi kiai itu penguasaan kosakatanya harus luas ya. Karena satu kata kadang maknanya bermacam-macam. Teman enggak ngerti bahasa Inggris, antara read, ya. Iki sing moco, sing abang, iki sing ndi Mas. Terus life, love, life, ya, live, mana yang meninggalkan, mana yang cinta, loh, piye, mana yang hidup, mana yang langsung, repot, rasa baca Inggris mil, pusing. Kalau yang live, life itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wan Nadhr ibn al-Haris, Nabi juga membunuh Nadhr bin Haris ba'dal asri, setelah ditawan fi Badrin, dalam peristiwa perang Badar. Wa qatala Bani Quraidah ba'da nuzulihim, dan Nabi juga membunuh Bani Quraidah karena mereka mengkhianati kesepakatan negara Madinah. Sudah bersepakat di bawah piagam Madinah. Ayo ini negara kita, meskipun ada non-muslim, bareng-bareng kita sepakat menjaga bareng-bareng. Lalu dari mereka khianat, akan bersekongkol dengan kekuatan lain, menjatuhkan kanjeng Nabi. Wah, ini bahaya. Pebunuh itu Yahudi, Bani Quraidah. Ba'da nuzulihim, setelah Bani Quraidah itu melawan,
ala hukmi Sa'ad bin Mu'adz, melawan keputusan hukum vonis Sa'ad bin Mu'adz alladzi hakama fihim bil qatli, yang mana si Sa'ad menvonis mereka dengan vonis dibunuh. Ya, keputusan hakim dibunuh karena itu mengkhianati negara, membahayakan negara. Wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Khaybar, wilayah Khaybar, ba'daha sulhan, sebagian ditaklukkan dengan cara damai. Itu wilayah itu mayoritas Yahudi Nasrani. Khaybar takluk dengan cara damai. Wa ba'daha anawatan atau anwatan, sebagian takluk dengan cara kekerasan lewat perang baru takluk, ya. Wa syarata ala ibni Abil Huqaiq, Nabi membuat perjanjian syarat dengan Ibn Abi Huqaiq, alla yaktuma syai'an, syaratnya tidak menyembunyikan sesuatu rahasia apapun. Ternyata ada yang ditutup-tutupi, berarti mentalnya mental intel dia. Wah, ini bahaya. Falamma zahara ala khianatih, ketika Nabi melihat khianatnya si Ibnu Abil Huqaiq wa kitmanihi, dan Nabi melihat dia menutup-nutupi rahasia, qatalahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun membunuhnya. Wa fataha Makkah, Nabi juga melakukan Fathu Makkah, penaklukan Makkah dengan damai, ya, enggak lewat peperangan, tapi ada 1-2 orang membahayakan. Wa amara biqatli Hilal bin, Nabi memerintahkan supaya bunuh Hilal bin Khatal dan Abdullah bin Abi Sarh dan Muqayyis bin Hababah. Wa qala, Nabi bersabda, uqtuluhum, bunuh mereka itu pengkhianat, itu membahayakan. Wa in wajadtumuhum, meskipun kau dapati mereka muta'alliqina, bergandolan bi astaril Ka'bah, dengan selambungnya Ka'bah, maupun mau mereka gandolan bersembunyi di satirnya Ka'bah, kiswah, tetap saja bunuh. Faqulu hadhil akhbar tadullu ala jawazi qatlil asir. Semua riwayat-riwayat hadis ini menunjukkan atas boleh membunuh tawanan perang. Wali anna fi qatlihi hasma madatil fasad, dan karena dengan membunuh tawanan itu, tawanan yang membahayakan, bisa memotong bibit kerusakan fil ardi, di muka bumi. Orang non muslim biasa-biasa jangan dibunuh, karena lahan dakwah kita, didakwai biar lama-lama masuk Islam atau anak cucunya masuk Islam. Lah yang kayak begini-begini, kalau nggak dibunuh malah menghalangi dakwah. Nah, ya begitu ya. Qala al-Alusi, walaysa liwahidin minal ghuzat an yaqtula asiran binafsih, tidak berhak bagi seorang pun dari pasukan perang berinisiatif membunuh tawanan oleh dirinya sendiri. Tentara lancang tanpa ada perintah dari komandan, tanpa ada perintah dari panglima perang, tahu-tahu bunuh tawanan perang, ya nggak boleh. Dia malah kena sanksi hukum. Itu namanya lancang, nggak tertib dalam berperang. Fa in fa'ala kana lil imam an yu'azzirahu. Jika si tentara muslim melakukan hal itu, maka adalah berhak bagi kepala negara memberi sanksi takzir. Walakin la yatman syai'an, tetapi tidak menanggung
dalam arti tidak kena hukum had, tidak kena kisos, nggak kayak begitu ya. Nggak kena diyat, nggak nanggung. Tapi kena takzir. Takzir itu hukuman yang seberapa beratnya diserahkan pada pemerintah, pada hakim, itu namanya takzir. Kalau hukum had itu hukum yang ditentukan dalam Quran maupun sunnah. Anda melakukan ini cambuk 40, Anda melakukan ini cambuk 80, Anda melakukan ini cambuk 100, Anda melakukan ini dendanya kisos, Anda melakukan ini denda unta 100, dan segala macamnya. Itu namanya hukum had. Nah, kalau takzir nggak ada ketentuan di situ. Orang zina hukum hadnya jelas, orang zina muson hukum hadnya jelas. Tapi orang gendaan hukumnya apa? Orang berkholwat hukumnya apa? Belum ditentukan dalam Quran sunnah. Ya, melakukan pencabulan kayak ada fatwa di Yaman itu, kalau ketemu perempuan dipegang itunya. Katanya untuk menghilangkan syahwat. Ya tambah tangi mas, kok menghilangkan syahwat. Yang kayak begini ini hukumannya apa? Belum ditentukan dalam Quran sunnah. Hakim nanti yang berijtihad. Supaya kapok diapain. Itu namanya takzir. Wa in aslamal usaro, jika telah masuk Islam para tawanan perang itu, ba'dal asri setelah ditawan, layak turuhum, muslim tidak boleh membunuh mereka. Ya, wis masuk Islam, ojo dendam. Kon biyen mateni bapakku yo. Saiki kon tak pateni ojo. Wis mlebu Islam. Sekarang ada orang-orang yang dulu mbahnya mungkin masuk PKI, membunuh ustadz, membunuh kiai, anak cucunya sekarang sudah jadi kiai juga. Ojo mau pateni, kon anak putune sapa? Mbahmu mbiyen mateni mbahku. Saiki kon ora oleh mas, wis masuk Islam ya. Kenapa enggak boleh dibunuh? Lintifa'i syarrihim, karena sudah terhindarkan kejahatan mereka bil islami dengan berislam. Walakin yajuzu istirqaquhum, akan tetapi boleh mereka dijadikan budak. Tawanan perang sudah masuk Islam, dan jadi budak dalam Islam itu jangan dibayangkan terus diplokoto kerja terus dihilangkan haknya, bukan. Itu semacam privat. Budak-budak itu andai dipenjara oleh negara ribuan, malah nggak alim-alim. Mana ada penjara yang mampu mengalimkan tahanannya? Nggak ada. Tapi dengan sistem ini diberikan fulan budakmu, ini diberikan fulan budakmu. Abu Bakar punya, Umar punya, Ibnu Abbas punya, dan mereka orang alim-alim. Budak yang dulu kafir ini dibimbing, akhirnya banyak yang jadi ulama. Salim Maula Ibnu Umar, budak Ibnu Umar Salim jadi ulama. Terus punya budak lagi Nafi, juga jadi ulama, gurunya Imam Malik. Nah kayak begitu-begitu. Banyak. Bilal bin Rabah, budaknya Abu Bakar, dibimbing sampai jadi muadzin. Abu Hurairah sampai jadi ahli hadis. Jadi bahasanya aja perbudakan. Tapi kalau saya mengistilahkan lebih ke arah pendidikan privat, ya orang-orang khusus ditandai khusus, remedi lah. Gitu. Dan banyak sukses melahirkan ulama besar. Bagaimana tidak seorang Abu Bakar membimbing satu orang, ya sukses mas. Dan di Blitar, di mbah, di bapak saya, itu santri-santri yang ikut dalam, itu malah alim-alim. Yang ngomong saya itu namanya Kang Nur Salim.
nyewoi saya, ngomong saya. Itu namanya Kang Nur Salim. Ikut Mbah Tamar, ikut Mbah Kung. Makan ikut dalam, tapi diulang ya. Malam ngaji gitu. Itu sampai alim, anak-anaknya pun hafal Quran. Nah, kelihatannya kayak disuruh-suruh, kayak diperbudak, tapi malah alim-alim. Anak-anak pondok yang dari Cirebonan, itu di Mbah Kakung, Mbah Buyut, Karangsono, mereka rata-rata nggak sanggup nekat. Terus anak nyong-nyongan, Tegal itu banyak yang nggak sanggup. Nah kebetulan Mbah sawahnya ombo ya, sambil garap sawah, ngaji, itu malah alim-alim. Banyak yang pulang gowo ilmu plus gowo, wong kadang karo Mbah disangoni, dikumpul nih, malah mulai gowo duit, dan mereka bisa beli kitab. Ya mirip-mirip begitulah, bahasanya saja perbudakan, tapi sebetulnya lebih ke privatnya. Orang di luar Islam mengkritik Islam nggak manusiawi. Ya kita jawab, kamu aja yang memperistilahkan budak. Kalau kami ya itu pendidikan. Sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin tetapi ya juzu boleh istirqaquhum memperbudak mereka. Fa innal Islam la yunafir riqqah, karena Islam tidak menafikan perbudakan, tidak menentang perbudakan. Jazaan alal kufril asli, sebagai balasan atas kufurnya. Bi khilafi ma law aslamu min qablil akhdi, beda dengan andai orang-orang kafir itu sudah masuk Islam sebelum ditawan. Ya, sebelum ditawan sudah lebih dulu masuk Islam, memberi isyarat damai-damai, lalu diladeni oleh tentara Muslim. Ya damai ya, kami ingin bersyahadat. Dan setelah bersyahadat siap gabung di pasukan Islam. Lah yang kayak begini nggak boleh dijadikan budak. Yang tadi emang merangi kita sampai kita tawan. Setelah kita tawan masuk Islam, nggak boleh dibunuh, tapi tetap boleh dijadikan budak. Beda. Fa innahum yakununa ahraran. Sungguh mereka itu menjadi orang-orang yang merdeka. Li'annahu Islamun qabla in'iqadi sababil milki. Karena dengan masuk Islam sebelum ditawan, berarti itu Islam sebelum terikatnya akad sebab kepemilikan. Akad kepemilikan itu yang menawan tawanan perang itu, lalu menjadi budaknya tentara yang menawan. Ya. Wa qala al-Qurtubi laisa lil imami an yaqtulal asir. Konon ada pendapat kepala negara tidak boleh membunuh tawanan perang. Wa qad ruya anil Hajjaj annahu tafa'a asiran ila Abdullah bin Umar. Diriwayatkan bahwa Al-Hajjaj menyerahkan seorang tawanan kepada Abdullah bin Umar liyaqtulahu fa'aba, supaya Abdullah membunuhnya. Kemudian Abdullah menolak membunuh. Wa qala laisa bihadza amarana Allah. Tidak seperti ini Allah memerintah kita. Wong sudah masuk Islam kok dibunuh, sudah jadi tawanan, sudah takluk kok masih dibunuh. Harusnya kalau takluk dibimbing. Perkara Nabi membunuh memang ada satu dua yang membahayakan gitu loh. Wa qara'a Abdullah bin Umar membaca hatta idza askhantumuhum fasuddul wathaq,
ketika kalian telah mampu menaklukkan, melemahkan tentara kafir, maka tawan, kencengi ikatannya, maksudnya ditawan, jangan lepas. Qulna qad qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fa'alahu, hal ini telah disabdakan Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi melakukan hal itu. Walaysa fi tafsirillah lil manni wal fida man'un min ghairi, dan dalam menafsiri lafaz al-manni wal fida tidak ada larangan melakukan yang lain. Nah, tapi Ibnu Umar kok enggak mau. Wala alla Ibnu Umar kariha dzalika min yadil Hajjaj. Barangkali Ibnu Umar enggak suka hal itu karena dari tangannya Hajjaj. Hajjaj itu pemimpin dolim banget, membunuh Imam Husain. Nah, sahabat top-top kayak Abdullah bin Umar kepada khalifah kayak begitu, berontak melawan yang enggak karena berpecah belah, perang saudara, tapi hatinya suruh dukung juga enggak mau. Diam tapi enggak suka. Moh, biar yang lain aja. Fa'tadar bima qala, lalu dia beralasan dengan apa yang dia katakan tadi. Wa rabbuka a'lam, al-Fatihah.